Aku percaya Tuhanku hebat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Kita akan melihat dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Judulnya adalah Tuhan tertarik untuk menolongmu. Kita akan melihat dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di Yerusalem ada kolam Betesda. Dan Yerusalem adalah merupakan kota suci agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan kalau kita melihat bahwa Yerusalem itu adalah kota yang kudus. Dan di Yerusalem juga terdapat bait suci, dan disitulah Allah sudi menjumpai umatnya. Dan di Yerusalem itu juga banyak orang-orang saleh, orang-orang Yahudi yang berdiam. Dengan kata lain, tempat di mana ada doa yang dinaikkan, maka tempat itu akan menjadi satu tempat keajaiban. Di mana orang rajin di situ berdoa, berpuasa, banyak orang yang berdoa, banyak orang yang mencari wajah Tuhan di tempat itu, maka tempat itu akan memiliki anugerah yang luar biasa. Dan kita melihat di sini, di Yerusalem, di kolam Betesda, ada satu keajaiban yang terjadi, yaitu sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke atas kolam Betesda. Siapa yang pertama masuk ke dalamnya sesudah goncangan air akan menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Lihat keajaiban yang diberikan Tuhan. Kemuliaan yang diberikan Tuhan di kota Yerusalem. Saat ku puji, ku sembah Kau, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Namun, tidak setiap yang sakit bisa sembuh di situ. Itu tergantung kemampuan daripada orang, atau kemampuan daripada orang-orang yang menolong orang yang sakit untuk masuk ke dalam kolam itu. Sehingga orang yang tidak memiliki kemampuan tidak akan bisa masuk. Nah, kita membaca ayat selanjutnya dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu
bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Di sini ada orang yang sudah 38 tahun sakit, tapi karena tidak mempunyai kemampuan, dia tetap dalam keadaan sakitnya. Dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang menolong aku. Bahkan ketika aku berusaha, orang lain sudah mendahului aku." Sehingga dia merana menderita sampai 38 tahun. Tapi yang ajaibnya, disinilah Tuhan mau mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dikasihinya. Karena di antara sebegitu banyak orang yang sakit, Yesus datang kepada orang yang sudah 38 tahun sakit di kolam Bethesda ini. Ingat dalam firman Tuhan dikatakan begitu banyak janda-janda di Israel. Tapi Tuhan mengutus Elia kepada janda di Sarpat. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan kepada janda di Sarpat itu melalui Elia. Karena janda di Sarpat itu adalah orang yang berani berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kalaupun dia harus mati mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga keajaiban terjadi dalam kehidupannya. Demikian dengan orang yang 38 tahun ini menderita. Nah, sekarang kita melihat apa yang membuat Tuhan tertarik untuk menolong dia. Yang pertama, kita melihat di sini ayat yang ke-7 dalam Yohanes 5. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Tidak ada orang yang menurunkan aku menuju ke kolam itu. Sekarang aku hanya pasrah dan memohon belas kasihan Tuhan saja. Kini aku hanya mengandalkan Tuhan saja. Mungkin seperti itulah yang dia katakan kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan kata lain, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Perkataan Tuhan di sini, di dalam bahasa aslinya itu adalah sebutan untuk Yesus yang adalah Mesias. Jadi dengan kata lain, dia mulai doa. Dia mulai datang kepada Tuhan Yesus. Dia mulai menyembah Tuhan. Kini engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Dulu dia mengandalkan manusia, sekarang dia mulai mengandalkan Tuhan. Dia mulai menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam Yohanes 14, kita baca dulu ayatnya yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dengan kata lain, jika kamu meminta sesuatu kepada Yesus di dalam nama Yesus,
maka Yesus akan melakukannya. Oleh sebab itu, mari mulai andalkan Tuhan. Boleh saja engkau mempunyai kemampuan, tapi engkau juga harus menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Karena ada hal-hal di luar kemampuanmu yang bisa terjadi dalam hidupmu. Seperti yang dialami oleh seseorang yang sudah 38 tahun menderita. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan. Minta kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan anugerahnya kepadamu. Yang kedua, kita melihat di sini bahwa pria ini atau orang ini mau merubah hidup untuk mempermuliakan Tuhan jika diberi kesempatan sembuh oleh Tuhan. Kita baca ayat yang ke-14 dan ke-15. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dengan kata lain, dia mulai merubah hidupnya. Ketika Yesus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi," dia tidak ada protes. Dia tidak ada komentar buruk tentang Yesus. Bahkan ketika Tuhan berkata, "Jikalau kamu berbuat dosa lagi, maka sesuatu yang buruk akan terjadi padamu." Oleh sebab itu, dia merubah hidupnya. Dia membuat hidupnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan perhatikan di sini, ketika dia dapat firman yang benar-benar hidup daripada Tuhan, kemudian dia keluar dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi kalau engkau dikasih oleh Tuhan, berarti engkau mau berdoa dan mau merubah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ini kamu lakukan, maka keajaiban Tuhan akan terjadi atasmu. Sebab itu tidak salah lagi kalau dikatakan Tuhan tertarik untuk menolongmu karena engkau mau melakukan firman Tuhan. Na 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 na. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Saat ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang kepadamu saat ini. Biar anugerah-Mu tercurah atas kami. Dan juga anugerah-Mu tercurah kepada setiap orang yang menonton video ini. Sehingga mereka menjadi orang yang Engkau kasihi. Karena Engkau tertarik untuk menolong mereka. Dan biarlah anugerah-Mu berlaku atas mereka Tuhan. Yang saat ini mereka sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang punya persoalan ditolong oleh Tuhan. Diberikan jalan keluar sehingga mereka memuji dan memuliakan nama-Mu karena keajaiban-Mu. Dan di dalam nama Yesus, biarlah anugerah-Mu berlaku atas mereka, sehingga hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.